tinggal satu, Iran. Dan untuk mengisolir Iran dari negara-negara Islam dan umat Islam di dunia, diisukan di mana-mana bahwa Iran kafir. Ini sebagian dari kaum politisi mengatakan ini ulah Amerika juga. Kalau sudah ke situ, kalau satu waktu ini dipukul, umat Muhammad seluruh dunia tidak ada yang bergerak. Mendoakan pun tidak mau. Buat apa mendoakan orang kafir? Padahal tanda-tanda jangankan tanda kafir, tanda kurang taat pun, tanda kurang bakti pun tidak bisa kelihatan di sana. Orang-orang yang kelihatannya zahirnya sholat 5 waktu menghadap kiblat seperti kita. Adapun itu waktu boleh dijadikan 3 atau 5. Itu semuanya adalah menurut ikhtilaf ahli fiqih. Quran yang dibaca adalah Quran yang kita punya ini juga. Dan itu semuanya menjadikan mereka itu betul-betul sedulur dengan umat Islam sedunia. Tapi Zionis internasional mempunyai cara-cara mengekat ini hubungan. Dengan menakut-nakutkan beberapa orang di Timur Tengah bahwa nanti kerajaanmu akan habis kalau ini kuat. Maka beradulah. Sebab sebelum negara Republik Islam ini dibangun, Syah Iran itu orang Syiah. Jangan dikira kalau dia minum atau mabuk saban hari, dia bukan Syiah, dia Syiah. Cuma Syiah tidak mengamalkan. Jadi tidak berbahaya buat superpowers waktu itu. Karena itu dibiarkan. Tidak disinggung-singgung masalah madhab. Tapi di waktu Syiah sekarang akan merupakan satu momok. Dan akan semakin hari semakin kuat dikobarkan fitnah Syiah kafir. Supaya umat Islam beradu tenaga dengan mereka. Berkelahi. Dan ini yang dimaukan oleh mereka. Dan di Timur Tengah juga. Tapi saya kira saudara-saudara, kalau masalah sunnah Syiah ini akan dipelajari, saya kira caranya banyak. Banyak sekali. Dan syarat-syaratnya juga cukup bisa diketengahkan. Orang ulama. Dan tidak ada dengki. Tidak ada kemauan untuk menggeser lawan. Tapi kemauan mencari kebenaran. Lain sekali antara orang yang mau mencari kebenaran dengan orang yang mau menjatuhkan lawannya. Mau menang. Itu dia nanti ngotot membawa sesuatu yang tidak pantas pun dia bawa. Dan masalah sunnah Syiah ini apabila ditangani oleh orang-orang yang kebetulan akhlaknya sempit, sopan dan akhlaknya kurang, akan membawa fitnah. Bukan di zaman ini saja, tapi di zaman dulu. Dalam riwayat bahwa pengikut Abu Hanifah, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i di sekitar Irak dan Basrah berlomba untuk mencari penganut dan pendukung. Waktu itu masing-masing tidak kuat, takut kalah. Itu sebagian yang menamakan dirinya ulama, membawa hadis-hadis palsu untuk menjatuhkan lawannya. Pengikut Abu Hanifah berteriak-teriak di mimbar-mimbar mereka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan tiba suatu saat di mana ada satu manusia yang mendekati umatku bernama Muhammad ibnu Idris, lebih berbahaya daripada iblis. Siapa itu Muhammad ibnu Idris? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Begitu penganut Abu Hanifah. Penganut Syafi'i mengatakan bahwa akan datang suatu umat, akan ada di tengah-tengah mereka seorang bernama An-Nu'man, lebih berbahaya kepada umatku daripada syaitan. 2 hadis palsu dilontarkan di gelanggang dakwah. Padahal dua-dua ini mengerti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memakai namaku, berbicara memakai namaku, atau berbicara atas namaku, dan dia palsu, maka bersedialah dia untuk masuk neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mereka bukan tidak tahu hadis ini, tapi semangat untuk mau menang membuat seperti itu. Itu juga bukan satu cara yang baik. Tapi itu dicatat oleh sejarah
Dan catatan itu sungguh menyedihkan hati. Dan catatan-catatan sekarang pun saya kira juga akan menyedihkan hati kita kelak. Kalau 100 tahun lagi atau 200 tahun lagi dibaca oleh anak cucu kita, itu akan menjadikan mereka tidak senang sama sekali. Ma'asyiral muslimin, banyak jalan. Banyak jalan. Yang paling mudah, dua pihak dengan ikhlas mencari kebenaran. Dua mazhab ini dites dengan Quran. Yang lebih dekat dengan Quran, yang lebih benar. Yang jauh, tidak benar. Yang bertengkaran, yang berselisih, yang bertolak belakang dengan Quran, sama sekali mau salah. Harus ada tekad begitu. Kemudian kita bertawakal kepada Allah. Ikhlaskan hati kita untuk berbicara tentang ini. Tidak untuk menang, tidak untuk menjatuhkan lawan. Ini bukan kampanye pemilu. Yang orang boleh bicara agak sedikit keras terhadap lawannya. Kemudian maaf-maafan. Ini tidak, ini generasi yang kita pimpin. Ini dendam khusumat akan terus mendalam. Dan ini yang tidak kita inginkan. Yapi, wahai kaum muslimin, membuka pintunya, mengulurkan tangannya sewaktu-waktu untuk mengikhtiarkan segala yang baik yang pantas untuk memperdekat, mempertemukan antara umat Muhammad SAW. Jangan ada hal-hal semacam yang kita dengar dan yang mungkin akan kita dengar besok lusa. Jangan sampai ada itu diteruskan. Barangkali semua orang tahu bahwa itu tidak menguntungkan umat Islam. Syiahnya, sunnahnya, dua-dua rugi. Yang untung nanti yang membuat ini move, yang membuat ini intrik, itu yang untung. Dan kebetulan bukan muslim. Saya kira tidak seorang pun ingin supaya kaum yang bukan muslim itu untung atas risiko kita, atas risiko persatuan kita dan pondok kita. Bukan saja persatuan terbang, tapi uang terbang. Kadang-kadang di beberapa tempat nyawa terbang. Yang untung lawan. Tak akan ada seorang muslim yang mau menerima keadaan seperti itu. Saya kira sekedar sambutan cukup sekian saja. Nanti akan banyak yang akan berbicara. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini dapat saudara mengerti. Mudah-mudahan kita lebih awas, lebih waspada, lebih menggunakan akal dan menggunakan hati. Kalau kita bisa bangun malam, bisa berdoa, bisa baca Quran, ini semua nanti insya Allah akan menyebabkan hati kita lebih sabar, lebih tenang, lebih ayam insya Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Maaf jika ada dalam kata-kataku tadi ada yang kurang berkenan di hati saudara. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.